Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian dikatakan thumma tudhiful ayatu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ayat menambahkan dan melanjutkan dengan firman Allah, dan jadikanlah sebagian daripada makam Ibrahim itu sebagai musalla, sebagai tempat sholat. Ini perintah dari Allah agar orang yang datang untuk beribadah ke sekitar Ka'bah itu menjadikan makam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim di situ sebagai tempat sholat, sebagai uswah atau mengambil tauladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang hidupnya penuh dengan perjuangan untuk memberantas kemusyrikan. ثم تشير الآية إلى المسؤولية المعهودة إلى إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بشأن تطهير البيت للطائفين والمجاورين والمسلين. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan tentang mas'uliyah, tentang tugas yang dipikul dan diberikan ke pundak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putra beliau alaihissalam, yaitu untuk membersihkan Ka'bah al-Mukarramah, membersihkan Baitullah untuk orang-orang yang tawaf, orang yang berada di sekelilingnya, dan untuk orang yang sholat, ya, juga untuk orang yang mu'atakib, yang beriktikaf di sana. Itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Allah berfirman, wa ahdana ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail alaihissalam agar membersihkan rumahku ini, yaitu bagi atau untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang yang ruku dan yang sujud. Wa tathhir, makna tathhir pada ayat adalah ini antahira. Tathhir, makna tathhir tersebut adalah ta'ani tathhir hadzal baiti zahiriyan wa ma'nawiyan min kulli talwisin, yaitu membersihkan Ka'bah ini baik lahiriah maupun ma'nawiyah batiniyah dari berbagai macam talwis dan kotoran. Ya, kalau lahiriah jelas kotoran materi, ya kotor, misalnya karena debu, karena kotor, karena yang lainnya. Yang penting adalah kotoran ma'nawiyah berupa kemusyrikan, kemunafikan, ya kesewenang-wenangan, kezaliman dan sebagainya. Ka'bah harus dibersihkan dari hal itu semuanya. Jangan sampai masih ada orang yang datang berbuat kemusyrikan atau ada sifat nifak yang merusak diri mereka sendiri dan merusak kaum muslimin, sifat nifak tersebut. Kemudian tentang Baitullah. Baitullah usifatul Ka'batu bi annaha Baitullah, bahwa Ka'bah disifati dan dinamakan sebagai Baitullah, rumah Allah. Kenapa demikian? Wa abaratil ayatu 'anil Ka'bati bi baiti, juga diungkapkan tentang Ka'bah di sini dengan ungkapan baiti, rumahku, kata Allah. Antahira baiti, mereka keduanya agar mensucikan rumahku, kata Allah. Wa wadihun anna Allah laisa bijismin, dan sudah jelas bahwa Allah itu bukan jisim, Allah bukan materi. Allah tidak seperti hambanya yang manusia yang memerlukan materi, memerlukan rumah. Allah tidak demikian. Allah bukan materi, Allah bukan berupa jisim. Wala yahudduhu baitun, bahkan tidak dibatasi ya oleh rumah. Wala yahtaju ila dzalik, bahkan tidak perlu dan tidak membutuhkan pada hal itu semuanya. Wa hadhil idhafatu hiya idhafatun tasyrifiyatun. Nah, idhafah yang ada di sini yaitu baiti, ya bait diidhafakan kepada ya-nya, pada rumahku, atau bait diidhafakan, disambung atau disandarkan kepada Allah menjadi Baitullah. Nah, idhafah tersebut merupakan idhafah tasyrifiyah, yaitu idhafah untuk memuliakan Ka'bah, memuliakan rumah tersebut. Ya. Jadi hal ini adalah tubayyinu qudusiyat asy-syai' alladhi yunsabu ila Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan kesucian segala sesuatu yang dinisbatkan dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika kana syahr Ramadan syahrallah. Oleh karena itu bahwa bulan Ramadan, yaitu syahr Ramadan, juga dinamakan dengan syahrullah, bulannya Allah. Ini untuk menunjukkan kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan,
sehingga diidhafakan dan dinisbahkan kepada lafaz Allah menjadi syahrullah. Wa kanatil ka'batu baitullah, dan Ka'bah juga dinisbahkan kepada Allah menjadi baitullah, menjadi rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita pahami bahwa di sini bukan menunjukkan kematerian Allah. Allah tidak bersifat materi sama sekali. Ini hanya untuk menunjukkan kemuliaan sesuatu yang disandarkan kepada Allah tersebut. Misalnya ada ungkapan, katakanlah misalnya Saifullah, pedang Allah. Itu untuk menunjukkan keagungan pedang tersebut yang memiliki jasa, mengalahkan misalnya menghunus kaum kufar, kaum musyrikin, mengalahkan mereka dan seterusnya. Ya. Ruhullah misalnya, Ruhullah adalah ruh Allah. Bukan berarti Allah itu punya ruh bermateri, na'udzubillah, tidak. Ini dinisbatkannya ruh kepada Allah menunjukkan kemuliaan ruh itu sendiri. Juga bahkan dengan ya nisbat atau ya mutakalim. Misalnya wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku, kata Allah. Ya, jadi ruh digandingkan, dinisbatkan dan diidhafakan kepada Allah. Ini tidak lain melainkan menunjukkan kemuliaan ruh tersebut. Jadi demikianlah sesuatu ketika mulia, sangat agung, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah memiliki hal itu. Allah dari jauh itu semuanya. Ya, ini perlu kita pahami dengan baik. Ya, kemudian kita lanjut, itulah tafsir ayat yang ke-125. Berikutnya ayat 126. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara famatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masyir. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata atau berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al hada baladan amina, jadikanlah negeri ini, yaitu kota Makkah, lembah Makkah, menjadi negeri yang aman. Ya. Warzuq ahlahu, dan juga berikan rezeki, berikanlah karunia penduduknya, minas samarati, berupa buah-buahan. Tetapi penduduk yang mana? Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, itu orang-orang yang beriman kepada Engkau ya Allah, kepada Allah, dan beriman kepada hari akhir. Kemudian Allah menjawab doa Nabi Ibrahim dengan ungkapan, qala wa man kafara famattihu qalilan. Orang kafir pun akan diberi kenikmatan, tetapi mereka diberikan kenikmatan hanya sejenak saja, ketika di dunia saja. Famatti'uhu qalilan, kata Allah, aku berikan mereka yang kufar juga kenikmatan yang sejenak. Tetapi kemudian summa altarruhu ila adzabin nar, kemudian aku seret mereka, aku jebloskan mereka ke dalam jurang api neraka jahanam. Wa bi'sal masyir, itulah tempat kembali yang sangat buruk, seburuk-buruknya tempat kembali bagi mereka. Ibrahim yad'u rabbahu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, pada Rabbnya. Fi hadhil ayati tawajjah Ibrahimu ila rabbih bi talabaini hamaini. Di dalam ayat ini kita perhatikan bahwa Nabi Ibrahim itu konsentrasi memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan dua permohonan, dua permintaan yang penting. Ya. Lisuknati hadhil ardil muqaddasah, agar penduduk kota Makkah ini menjadi tenang, tentram dan damai. Asyarna ila ahadihima fil ayati sabiqati. Yang satu sudah kita jelaskan pada ayat yang telah lalu, apa yang Ibrahim minta ketika itu. Al-Quran yadzakir bima qala Ibrahim. Al-Quran mengingatkan dengan apa yang Ibrahim alaihissalam ucapkan. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, lembah ini, kota Makkah ini, lembah yang aman, kota yang aman. Itu juga permohonan Ibrahim alaihissalam. Jadi kita perlu perhatikan bahwa di dalam ayat ini doa-doa Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada permohonan yang lain dari Ibrahim. Wa talabul akhir huwa, ada permohonan Ibrahim yang lain adalah warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir.
Ya Allah berikanlah rezeki kepada orang yang beriman di kota Makkah ini berupa buah-buahan. Ya, itu orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat berikan buah-buahan. Wa hakadha yatlubu Ibrahim al-amna awalan. Demikianlah Ibrahim memohon pada Allah keamanan lebih dulu. Minta keamanan, ketentraman dulu. Tsummal mawahib al-iqtisadiyah. Kemudian mohon kesejahteraan ekonomi. Isyaratan ila anna al-iqtisad as-salima la yatahaqqaqu illa ba'da al-amni al-kamil. Hal ini menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang sejahtera itu tidak akan terwujud, tidak akan terrealisasi kecuali setelah adanya keamanan ya secara mutlak. Ini yang perlu kita pahami juga tentang bahwa pentingnya keamanan ya. Kemudian bermasalah ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat.